البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kamu jika mengenali kebenaran itu hanyalah dengan tokoh. Kalau yang bicara adalah misalkan Imam Laits bin Sa'ad, itu pasti benar. Tapi kalau yang bicara adalah mazhab Syafi'i, pasti salah misalkan. Nah, itu nggak boleh. Berarti engkau adalah pembebek, pengikor semata, muqallid, sekedar ikut. Kalau yang bicara syekh ini pasti betul, kalau syekh lain itu belum tentu betul. Nah, ini nggak boleh. Baik. Lakinnal akas, tapi sebaliknya, idza arafta rijala bil haqq, kalau engkau mengenal orang-orang dengan kebenaran, kita nggak tahu siapa dia, tapi ucapan dia sesuai dengan mazhab salaf, bahkan dia begini, betul-betul sesuai dalil. Oh, kita tahu, berarti ini ahlul haq orang ini. Wa annahu idza kana ma yaqulunahu haqqan fahum rijalun haqqan. Dan apabila yang mereka ucapkan adalah benar, maka mereka itulah rijal. Rijal itu adalah para tokoh, bukan sekedar lelaki, tapi tokoh. Tokoh yang layak disebut dan dipandang. Hadza huwal adl, inilah keadilan. Yaitu kita mengenal orang itu baik atau tidak dengan kebenaran. Bukan kebenaran diketahui oleh oleh orang ini. Kalau orang ini bicara pasti betul. Kalau orang ini mengatakan ini salah, maka ini adalah salah walaupun dalilnya jelas. Itu enggak boleh. Tayyib, fasyaikhu rahimahullah yaqul yajibu an yu'ta kullu dzi haqqin haqqah. Wajib setiap orang yang punya hak itu diberikan haknya. Hatta law kana min ahlil bidah, sampai walaupun dia adalah dari ahlul bidah. Sampai bahkan kafir. Kata Syekh Yahya, kita harus adil, enggak boleh zalim. Kalau Fir'aun dengan kekufuran dan sebagainya, dia tidak pernah, kata Syekh Yahya, tidak pernah melakukan lutian, enggak boleh kita kata oh dia itu luti. Disebutkan sesuai dengan kesalahan dia, tidak boleh kita dusta atas nama dia. Nah, itu baru adil. Baik. Wa kana qariban min ahli sunnah, walaupun dia mubtadi dan dia itu dekat dengan ahlu sunnah, fa innana nu'tihi haqqah, kita berikan haknya. Wa naqul, kita katakan hadzal mubtadi aqrab ila sunnah min hadzal mubtadi. Si mubtadi ini lebih dekat kepada sunnah daripada mubtadi yang itu. Bukan dihancurkan semua, padahal kenyataannya tetap dia lebih baik dari mubtadi yang lain-lain. Ini ketika dibandingkan dengan mubtadi yang lain. Makanya seperti siapa itu namanya? Al-Baqillani rahimahullahu taala, qadhi besar dari mazhab Syafi'iyah. Kalau nggak salah Syafi'iyah, dia lebih condong lebih condong kepada Asy'ariyah. Tetapi di dalam beberapa tempat dia sendiri menentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ketika beliau meninggal, justru ulama Hanabilah yang mengumumkan bahwasanya dia adalah imam ahlus sunnah dan dia adalah nasirus sunnah dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan itu tetap ada setiap manusia. Tapi ketika lebih banyaknya dia kepada sunnah, maka dia disebutkan dengan pujian. Kesalahannya tinggal diperbaiki dan dibantah. Walaupun Baqillani ini yang menyebabkan tersesatnya Abu Dzar Al-Harawi, yang menyebabkan setelah itu tersebarnya mazhab Asy'ariyah di wilayah Maroko. Kesalahan dipikul oleh siapa? Oleh Abu Dzar Al-Harawi, dipikul oleh siapa tadi? Oleh Al-Baqillani. Tetapi ketika dia memang banyak membela sunnah dan sebagainya, maka dia dipuji dengan sebab itu. Dan kesalahan juga dipikulkan kepada Daruqutni, karena Daruqutni yang memuji-muji Al-Baqillani. Sehingga orang ini nggak tahu dipujinya dari faktor yang baik, faktor yang jelek nggak boleh diikuti. Abu Dzar langsung ikut semua. Akhirnya para ulama mencela Daruqutni dengan sebab ini. Maka ini bahayanya kita sekedar memuji ahlul bidah tanpa kita sebutkan dia punya kesalahan begini. Tapi kalau memang kita sedang ditanya boleh nggak belajar ke ini, ketika kita menjarah nggak perlu sebutkan kebaikannya. Tapi kalau biografi kita sebutkan secara lengkap. Ketika biografi, adapun ketika sedang membuat peringatan agar orang itu jangan mendekat kepada kebatilan orang ini, nggak perlu disebutkan biografinya. Allah Ta'ala langsung mengatakan tabat yada abil habi watab, tanpa Allah menyebutkan walaupun gitu dia baik, itu dia suka memuliakan tanah suci gini nggak disebutkan itu, karena polanya sedang pola tahdir, bukan sedang membuat biografi untuk Abu Lahab. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Sururiyun dulu. Nah sekarang setelah hujahnya kalah semua, mereka pun meninggalkan kalimat-kalimat macam tadi, tapi nggak mau mengatakan dulu kami salah, nggak mau. Tahu-tahu kita nggak beda dengan kalian. Dikira orang yang dulu lupa dengan kesalahan mereka dulu. Sekarang salafi baru nggak tahu case yang dulu, kata mereka. Baik.
Qala Syekhul Islam rahimahullah fa inna sahabata wat tabi'ina wal a'immah idza kana lahum fi tafsiril ayah qaul, karena sesungguhnya para sahabat, para tabi'in dan para imam, jika di dalam tafsir ayat itu mereka memiliki suatu pendapat, waja'a qaumun fassarul ayah biqaulin akhar, lalu datang kaum yang lain mereka menafsirkan ayat dengan pendapat yang lain, tapi apa? Li ajli madhabin i'taqadu, dikarenakan suatu madhab yang telah mereka yakini, tidak mengikuti dalil dan pendapat dan pemahaman yang betul, tapi karena sudah memiliki gambaran sebelumnya. Wa dzalikal madhab laisa bi madzahibi sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan, sementara madhab tadi bukan termasuk dari madhab para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saru musyarik,ina lil mu'tazilati wa ghairihim min ahlil bid'ah fi mithli hadza. Jadilah orang-orang tadi, yaitu yang membawa madhab yang lain, itu bersekutu dengan Mu'tazilah dan Mu'tazilah yang lain di dalam bab ini, yaitu apa? Mentakwilkan dalil sesuai dengan apa? Pendapat sendiri, sesuai dengan akidah sendiri, sesuai dengan pandangan sendiri, tidak mengikuti pemahaman salaf yang mereka adalah murid-murid Rasulullah. Baik, wa fil jumlah, secara keseluruhan, man adalah an madzahibi as-sahabah wat tabi'in, barang siapa menyimpang dari madhab-madhab sahabat dan tabi'in, wa tafsirihim, dan menyimpang dari tafsir para sahabat dan tabi'in, ila ma yukhalifu dzalik, kepada sesuatu yang menyelisihi itu, kana mukhti'an fi dzalik, maka dia pasti keliru. Menyelisihi madhab salaf pasti keliru. Karena madhab salaf ini yang dijamin oleh Allah Ta'ala kebenarannya dan menjadi tolak ukur hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, yang diajak bicara para sahabat, maka mereka telah mengikuti petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling dari keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka itu fi syiqaq, berada dalam perpecahan. Atau apa? Memecahkan diri dari jalan yang benar. Karena ada dua penafsiran fi syiqaq. Baik, bal mubtadi'an, bahkan mereka akan jadi mubtadi'. Kenapa? Mereka mendatangkan pemahaman yang tidak dikenal di zaman Rasulullah dan para salaf itu. Wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uh, walaupun dia itu adalah orang yang ijtihad, diampuni kesalahan dia tadi. Loh, kalau dia mujtahid yang diampuni, apakah layak dikatakan mubtadi'? Enggak, ini adalah sekedar apa? Isim fa'il aja, mubtadi'. Maksudnya adalah orang ini telah berbuat bid'ah, bukan hanya akhto'a, sekedar salah tidak sengaja, tapi ini berbuat bid'ah. Cuma apa? Kalau dia adalah mujtahid dan dia layak untuk diampuni, dia diampuni. Ini adalah apa? Pembahasan secara umum. Adapun ta'yin fulan ini istilahnya mubtadi' atau sekedar ulama yang salah pendapat, ini dibahas secara khusus. Lihat case-nya. Wallahu a'lam. Contohnya satu perkara itu tidak disebutkan oleh salaf. Siapa itu? Contohnya satu perkara itu Suatu perkara tidak disebutkan oleh salaf, tapi pada zaman sekian disebutkan. Jadi belum ada pendapat itu keliru ataupun bagaimana? Lihat apakah suatu perkara itu adalah suatu case, suatu kejadian, ataukah suatu ajaran. Apa yang dimaksud perkara itu? Karena ada beberapa bentuk. Al-amr, yaitu asya'an, itu ada beberapa bentuk. Kalau itu adalah suatu ajaran, maka yang tidak dikenal oleh salaf, maka dia adalah suatu bid'ah. Sebagaimana kata para ulama, apa itu? Ma la ya'rifuhu ahlul badr falaysa biddin. Sesuatu yang tidak dikenal ahli badar, maka dia bukan agama. Ini kalau ajaran. Ajaran maksudnya ajaran terkait dengan syariat tentunya. Tapi kalau yang dimaksud adalah case, yaitu kasus ini, kasus itu, kasus cloning, ini nggak ada dari zaman salaf. Nah, apakah pembahasan itu akan dibahas? Itu dibahas oleh ulama mujtahidun. Jadi lihat, yang dimaksud perkara di sini maksudnya syariat atau ajaran agama, ataukah maksudnya case-case yang baru. Semacam bayi kembar itu di zaman salaf tidak disebut. Tapi apa? Itu adalah case. Maka apa? Nanti pembahasannya masuk kepada ijtihad. Ijtihad dilihat dari apa? Sumber-sumber pemahaman para sahabat, ada ambil istimbat dari situ demikian dan demikian dan seterusnya. Pendapat fikih. Kenapa? Pendapat fikih tetap dia itu pasti harus ada sumbernya dari zaman salaf. Walaupun sumber itu tidak selalu berupa apa? Mantuk, tetapi mafhum. Tidak selalu salaf mengucapkan, tetapi apa? Dipahami dari salaf, apa itu kaidah begini itu mungkin. Dan permasalahan gambar tu kita tak boleh kata itu benda yang baru kerana dalam Bukan salaf baru dah.
Oh, Rasulullah sudah membahas, malaikat Jibril sudah membahas. Itu lafaz umum surah. Soalnya kalau kita tanya ketika ada orang itu menunjukkan gambar ini gambar itu, kita tanya, ini siapa? Oh, itu saya. Loh, ini antum, ini siapa? Itu gambar saya. Kamu ngaku itu gambar. Itu bukan kamu. Berarti masuk dalam keumuman surah, gambar.